Assalamualaikum teman-teman. Jadi seperti yang kakak bilang di pertemuan terakhir, hari ini kita bakalan belajar tentang fungsi rasional. Teman-teman, kakak mau nanya nih, kira-kira kalian pernah gak sih ngeliat grafik yang memiliki garis putus-putus atau memiliki nilai yang tidak dapat digunakan atau yang tidak boleh digunakan? Kak, maksudnya tuh seperti kita membagi suatu bilangan dengan nol. Bener banget Afdan. Nah, jadi simpelnya gini, fungsi rasional itu sebenarnya fungsi yang berbentuk pecahan gitu, tapi dengan variabel yang berada di penyebutnya. Pasti pada bingung. Nah, makanya hari ini kita bakal belajar bagian-bagian penting yang berada di fungsi rasional kayak domain dan asimtot. Tapi kita tentunya nggak akan belajar itu doang. Kita juga bakalan belajar gimana cara buat grafik. Nah, jadi fungsi rasional itu berbentuk pecahan, guys. Seperti yang udah tertera di layar ya. Px-nya itu sebagai pembilang dan Qx-nya itu sebagai penyebut. Nah, tapi ada satu hal yang harus kalian ingat. Jadi, nilai X yang membuat penyebut menjadi 0 itu tuh nggak boleh digunakan karena hasilnya akan tidak terdefinisikan. Kak, kalau X sama dengan 3 penyebutnya jadi 0, berarti X sama dengan 3 tidak boleh digunakan ya Kak? Jadi X sama dengan 3 itu disebut asimtot vertikal. Asimtot vertikal itu sebenarnya fungsi di mana garis tidak terdefinisi. Nah, tapi kita juga bisa loh nentuin asimtot horizontalnya. Kak, terus bagaimana caranya kita menentukan asimtot horizontal itu? Pertanyaan bagus Najwa. Jadi cara kita nentuin asimtot horizontal itu tinggal kita lihat aja dari derajat polinomialnya. Kalau misalkan derajat polinomial penyebut dan pembilang itu sama, itu tinggal kita bagi aja koefisiennya. Oke, ini ada contoh latihan soal ya dari kakak. Jadi tentukan asimtot dari fungsi Y sama dengan 5 per X min 2. Nah, jadi langkah pertama itu kita harus tahu nih A, B, C, D-nya. Jadi untuk pembilang itu AX plus B. Tapi kalau untuk penyebut itu CX plus D. Karena di sini kita udah mengetahui nilai B, C sama D, dan kita belum mengetahui nilai A, maka dari itu kita cari. Nah, ini udah ketemu. A-nya itu adalah 0. Karena 0 dikali X sama dengan 0, maka dari itu 0 tidak usah ditulis. Jadi, udah jika dihitung hasil akhirnya itu sudah 5 per X min 2. Nah, berarti AX plus B per CX plus minus D itu berarti rumusnya kalau misalkan diubah ke soal yang ini itu 0x plus 5 per 1x min 2. Nah, berarti itu kita sudah ketemu dong. A-nya itu adalah 0, C-nya itu adalah 1. Nah, ini yang tadi barusan kakak sebutin itu kita butuhin di asimtot horizontal. Karena asimtot horizontal ini mempunyai rumus A per C. Jadi A-nya itu adalah 0 dan C-nya adalah 1. Jadi 0 per 1. Maka dari itu jika kita hitung 0 dibagi 1 adalah 0. Maka asimtot horizontalnya Y sama dengan 0. Nah, asimtot vertikal. Sekarang kita berhitung asimtot vertikal. X min 2 sama dengan 0. Berarti kita tinggal pindah ruaskan. Min 2 dipindah ruas menjadi ke arah 0. Berarti jika dijabarkan akan menjadi X plus minus 0 sama dengan 2. Jika X ditambah 0 sama dengan 2 dan X min 0 sama dengan 2, maka dari itu kita dapat rangkum bahwa X sama dengan 2. Jadi asimtot vertikalnya adalah X sama dengan 2. Oh ya guys, ada pertanyaan gak ya? Kalau misalkan gak ada pertanyaan, itu kakak ada latihan soal 3 soal aja. Tenang, ini kalian ngerjain satu orang satu kok. Kakak mau sesuai absen.
Berarti nomor 1 itu Afdan, nomor 2 Bara, dan nomor 3 itu Najwa ya. Oh iya, kalau misalkan kalian udah selesai ngerjain, kalian jelasin ya ke teman-teman kalian juga. Soalnya kakak mau nilai apakah kalian benar-benar sudah paham, apa belum terlalu paham. Makasih guys. A few moments later. Kita bakal menyelesaikan fungsi fx sama dengan x plus 3 per x pangkat 2 min 5x min 6. Fungsi f untuk nilai x yang membuat penyebut tidak sama dengan 0. Jadi jika penyebutnya itu sama dengan 0, atau definisinya jika penyebutnya tidak sama dengan 0 berarti x pangkat 2 min 5x min 6 tidak sama dengan 0. Nah, fungsi kuadrat untuk mencari nilai x yaitu bisa kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Pemfaktorannya dengan cara yang mudah, yaitu kita cari dua bilangan yang jika dijumlahkan itu hasilnya adalah minus 5. Jika kita kali keduanya menghasilkan minus 6, berarti yang dimaksud itu adalah positif 1 dan negatif 6. Positif 1 ditambah dengan negatif 6 itu hasilnya adalah minus 5. Jika positif 1 kita kalikan dengan negatif 6, itu hasilnya adalah minus 6. Berarti faktornya itu adalah x plus 1 dikali x min 6. Kita cari masing-masing faktornya, yaitu x plus 1 tidak sama dengan 0. Berarti x-nya itu tidak sama dengan min 1 atau x kurang 6. Tidak sama dengan 0. Berarti x-nya tidak sama dengan minus 6, sehingga daerah asal atau domain dari soal yang nomor 2 ini yaitu df, di mana x tidak sama dengan min 1. Nah, lalu di sini ada soal diketahui fungsi rasional 4x pangkat 2 ditambah 5x min 2 per x pangkat 2 min 4x plus 3. Dan ditanya asimtot tegak fungsi rasional tersebut. Nah, yang pertama kita lakukan adalah memfaktorkan penyebut dari fungsi rasional tersebut. Dan didapatkan hasil x min 3 dan x min 1. Lalu untuk mencari asimtot tegak, diperlukan penyebut menjadi sama dengan 0. Jadinya x min 3 sama dengan 0. Lalu x sama dengan 3. Dan satu lagi x min 1 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 1. Nah, hasil asimtot tegak fungsi rasional tersebut adalah x min 3, x sama dengan 3 dan x sama dengan 1. Jadi yang pertama kita menentukan asimtot tegaknya dulu. Persamaan yang pertama yaitu y sama dengan 4x plus 3 per x min 2. Sekarang kita menentukan asimtot tegaknya dulu. Jadi caranya itu bagian penyebutnya itu kita samain 0. X min 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan 2. Untuk asimtot datarnya, Y sama dengan limited. X menuju tak hingga. Dari 4x plus 3 per x min 2. Jadi ini semua kita bagi dengan pangkat tertinggi, di mana pangkat tertingginya itu 1. Jadi limit x menuju tak hingga, jadinya 4x dibagi x ditambah 3 per x dibagi dengan x dibagi x sama dengan 1 dikurang 2 per x. Setelah ini kita tinggal masukkan x-nya sama dengan tak hingga. Apapun bilangan yang tak hingga itu akan menjadi 0. Sehingga di sini kita punya nilai y sama dengan 4 per 1 sama dengan 4. Selanjutnya kita akan memilih titik sembarang. Pertama kita buat kotak dulu seperti ini. Jadi ini itu dimana y itu angkanya kurang dari 2 dan lebih dari 3. Contohnya ada 0, 1, 3, 4. Lalu ini hasilnya kita tinggal masukkan ke y sama dengan 4x plus 3 per min 2. Ini adalah hasilnya. Pertama kita buat garis lurus seperti ini dan garis melintang sesuai dengan titik yang di atas. Lalu kita menempati titik yang sesuai dengan
tabel di atas.